Dalam politik Kang Nijar, saya pikir 1 menit itu bisa ada perubahan gitu kan. Ya. Bisa jadi yang hari ini sudah orang mengatakan fix dan sudah firm gitu kan bahwa calonnya si ini dan lain sebagainya. Tapi ketika pendaftaran bisa jadi ada yang Sehari sebelumnya ya, tahun Sehari sebelumnya, 2019. ya. 2019. ada yang tereliminasi gitu kan seperti itu. Iya, selamat sore, selamat siang, selamat pagi, dan malam waktu Indonesia bercanda itukah Cak Lontong. Sekarang kita akan mencoba kembali bertegur sapa dengan pemirsa Sabulang Bentor. Login Sabulang Bentor dan tetap bersama saya, Nizar, dan narasumber kita akan membedah peta politik nasional terkini mengenai pencalonan presiden dan wakil presiden. Oke, Bung Maulana Jana, siap? Siap. Oh, ditodong ya, ditodong. Nah, biasanya kalau ditodong atau apa namanya ya, serta-merta jawaban-jawaban cerdas akan muncul ya. Bung Maulana Jana, cerdas artinya mancerna bodas. Oke, Bung Maulana Jana, ini yang terakhir adalah bahwa konsekuensi dari putusan MK tentang batas usia 40 atau lebih dan atau sudah menduduki jabatan kepala daerah hasil dari pemilu. Nah, tentu saja ini konsekuensinya adalah bagaimana di tingkat turunannya KPU dan seterusnya itu juga sinkron. Ya. Artinya ketika pencalonan, mohon maaf, ini langsung saja kubu Prabowo Gibran itu masih tersandung dengan aturan itu. Bagaimana nih update terakhir? Jadi saya kira kalau opini yang berkembang pada saat ini kan putusan MK kan sudah membatalkan ya seperti itu gitu kan. Tetapi memang harus didukung oleh peraturan KPU gitu kan, yang tentu itu harus disetujui juga oleh DPR ya, DPR RI. Tapi saya melihat memang aturan ini sebenarnya tinggal dibangun kesepakatan aja antara pihak KPU dengan DPR gitu kan. Dan informasi yang saya dapat hari ini katanya dalam tanda kutip ya sudah disepakati oleh DPR terkait dengan batasan usia, dan tadi kata Kang Nijar itu batasan usia wakil presiden, calon wakil presiden 40 tahun atau ya gitu kan, pernah menjabat sebagai kepala daerah, baik itu bupati ataupun gubernur atau wali kota gitu kan, seperti itu. Dan ini sebenarnya kan tentu ini kan merujuk kepada Gibran gitu ya, yang saya kira menjadi sorotan sekarang di publik terkait dengan batasan usia tersebut. Tapi dengan adanya aturan ini gitu ya, saya melihat dalam tanda petik gitu kan Gibran akan lolos gitu kan, kecuali kalau ada persoalan-persoalan hukum yang lain, misalnya terkait dengan putusan MK lawan MK gitu kan. Oh iya, apa itu MK lawan MK? Mahkamah Kehormatan lawan itu Mahkamah Konstitusi. Ini kan kemarin kita sudah melihat ya bagaimana presiden mengundang baca pres. Ya. 3 baca pres untuk makan siang, dan hari ini sebetulnya seharusnya ya, bagian dari Bapak Ma'ruf Amin sebagai wakil presiden mengundang bacawa pres yang akan kontestasi di pemilu 2024, dan ternyata batal. Mungkin ini juga alasannya ya. Bisa jadi karena memang harus ada kepastian hukum ya, misalnya terkait dengan usia tadi. Dan saya melihat di pemberitaan hari ini juga beberapa media mainstream gitu kan sudah menginformasikan bahwa memang DPR sama KPU sudah mensepakati tentang batasan usia capres itu gitu kan.
itu 40 tahun dan atau tadi yang pernah menjabat sebagai kepala daerah gitu. Saya pikir masalah nanti makan bareng sama calon capres ya cawapres ya atau bakal calon presiden dengan wakil presiden Republik Indonesia yaitu Pak Ma'ruf Amin, Kiai Haji Ma'ruf Amin, tinggal menunggu waktu saja. Apakah nanti 2 hari ke depan atau 3 hari ke depan atau mungkin sebelum pendaftaran gitu kan ditutup ya, perbaikan gitu, seperti itu persyaratan pendaftaran. Betul. Wah, mantap ya. Ya, sebagai kaum muda saya sangat bahagia. Artinya akses untuk pencalonan di jabatan-jabatan publik bisa dibuka lah untuk yang muda-muda ya. Satu sisi saya melihat begini ya, memang sepanjang perjalanan bangsa Indonesia ya, terutama pasca reformasi tahun 98 gitu kan, perdebatan tentang usia calon itu kan baru sekarang muncul gitu kan. Meskipun memang kalau di tingkat daerah, misalnya di tingkat kabupaten atau kota, atau juga misalnya persyaratan untuk calon legislatif juga sebenarnya kan agak ringan, tidak seperti presiden gitu. Tapi hari ini kan menghangat persoalan presiden ini. Nah ini kan ujung-ujungnya kan ada putusan MK yang ditetapkan bahwa memang usia capres tetap 40 tahun, tetapi tadi dengan syarat ada clue-nya gitu ya. Ada clue-nya dengan syarat bahwa bisa gitu kan usia di bawah 40 tahun jika sudah menjadi kepala daerah atau sedang menjabat kepala daerah gitu kan. Nah di luar itu saya melihat memang ini salah satu terobosan politik bangsa Indonesia gitu kan, ketika ada kaum muda yang masuk ke politik gitu ya. Saya melihat ini satu hal yang positifnya gitu ya. Kaum muda itu tidak hanya sebatas penonton gitu kan, dan ini akan menjadi pemicu bagi generasi milenial untuk masuk ke dalam konteks politik gitu kan. Tidak lagi tabu, tidak lagi menjadi penonton atau hanya menyaksikan. Jadi fenomena Gibran ini gitu kan bisa jadi salah satu ajang atau ikon yang dijadikan sebagai figur untuk diikuti oleh para generasi muda yang ada di Indonesia gitu kan. Saya rasa itu bagus ya untuk memotong satu generasi bangsa Indonesia yang hari ini kita menyaksikan banyak orang tua, mohon maaf ya, banyak politisi tua yang masih mendominasi di Indonesia gitu kan. Dan saya rasa hal-hal seperti ini perlu dilakukan dalam konteks keindonesiaan gitu kan, agar anak muda ini bisa lebih produktif gitu ya. Tapi ini ya, mengikuti apa yang barusan diargumentasikan oleh Bung Maulana Jana, konon katanya kan masih ada itu ajuan ke MK mengenai batas usia maksimal. Jadi ini juga deg-degan ya. Ya, terlepas dari semua persoalan yang terjadi ya, gugat menggugat atau saling membatalkan, saya pikir dalam konteks politik Indonesia wajar saja gitu kan. Ada orang yang tidak setuju atau yang setuju kemudian menempuh jalur hukum, itu satu hal yang biasa, dan kita kan negara demokrasi, artinya ada peluang-peluang itu bisa ditempuh melalui jalur hukum dan sah-sah saja gitu kan. Sepanjang belum ada keputusan tetap, misalnya kalau besok ternyata misalnya dibatalkan lagi, ya satu hal yang menurut saya gitu kan biasa aja dalam konteks politik Indonesia, bahkan demokrasi memang harus seperti itu. Iya, baik. Saya pernah nonton sebuah konten ya di media sosial. Jadi apa itu batas umur untuk menikah itu berapa ya menurut undang-undang? 17 tahun. 17 tahun. Nah, itu analoginya bisa nggak seperti itu? Atau misalkan atau sudah gini, kalau sudah kawin gitu semua. Itu orang untuk pemilih ya. Orang yang memilih itu kan 17 tahun dan bukan menikah ini. Oh, yang menikah. Syarat menikah dalam agama tertentu gitu ya. Ya, memang atau SIM lah, bikin SIM. 17 tahun atau sudah bisa mengendarai, berarti kelas 5 SD juga bisa kan? Ya, tapi kan dibatasi oleh usia gitu. Saya ketawa-ketawa itu ya. Konten itu ya membuat persamaan logikanya begitu gitu. Katanya. Tapi kan ini untuk urusan kelakuan warganet Indonesia lah. Iya kan, urusannya begitu. Iya, untuk mengurus negara kan perlu tidak hanya masalah balik dalam konteks agama tertentu gitu kan. Usia balik kan ada yang mengatakan 15 tahun Hijriah ya, atau juga ada yang mengatakan sudah menikah dan lain sebagainya gitu kan kalau untuk memilih.
Nah, kalau saya tidak kalau kita melihat perjalanan bangsa Indonesia juga, Soekarno dulu waktu memimpin revolusi kemerdekaan bangsa Indonesia kan masih usia muda gitu kan. Bahkan di bawah 20 di bawah 30 tahunan gitu kan. Nah, yang jadi persoalan saya melihat ketika regulasi muncul tentang persoalan usia ini, sebenarnya kan para anggota ini kan kelakuan anggota dewan juga gitu ya. Mestinya ketika ada momen 5 tahunan ke depan gitu kan, tidak usah lagi ada persoalan-persoalan yang terkait dengan perubahan regulasi gitu. Mestinya ada regulasi yang bisa dipakai 20 tahun ke depan atau mungkin 50 tahun ke depan. Gitu lah. Visioner ini mah kan setiap ada momen politik gitu kan. Cuma saya ini berubah gitu kan. Pertanyaan saya yang sebagai masyarakat yang awam ya. Kalau misalkan ada pandangan di masyarakat ya. Ya. Kan sudah jelas calon dari PDIP itu adalah Ganjar ya. Kemudian meskipun belum tidak dikeluarkan dari PDIP karena dicalonkan oleh koalisi lain, Gibran, dan ternyata kita baca tadi di metrotv.com ya, bahwa KPU dan DPR ya menyetujui perubahan klausul itu, tambahan itu. Nah, saya berpikir ya berarti mulus-mulus saja gitu loh di legislasi. Ini gimana ini? Ini gimana ini analisis politiknya gimana? Iya, jadi sebenarnya kan DPR itu kan lembaga representasi. Enggak, maksud saya gini ya, kita kotak-kotak ini kubu apa, ini kubu apa, ini kubu apa, kan jatuhnya ke jumlah kursi. Maksud saya begitu. Oh iya, maksud saya begini. Kita melihat bahwa memang tadi saya ingin mengatakan bahwa DPR ini kan sebagai lembaga representasi dari rakyat, dan itu partai politik kan yang mendorong anggotanya masuk ke parlemen gitu kan. Dan sekarang saya melihat misalnya kalau konteks DPR RI yang mayoritas kan PDIP, betul tadi Kang Nijar bilang yang mayoritas lah PDIP, kemudian disusul yang lain gitu kan. Seharusnya kalau PDIP tidak setuju dengan batasan usia kan mestinya itu gagal. Iya, makanya pertanyaan saya yang naif ini ya, mohon maaf. Mestinya kan digunting di kesepakatan antara KPU dengan DPR. Tapi ini kan mulus-mulus saja. Artinya begini, saya melihat memang permainan PDIP ini bisa jadi dua kaki dalam tanda kutip ya. Ini menarik nih. Permainan dua kaki ini gimana terus? Iya, gini kan Gibran sendiri kan anggota PDIP Perjuangan gitu kan, kemudian Ganjar juga kan PDIP Perjuangan, dan saya rasa dalam dunia politik kan sah-sah saja gitu kan, PDIP main dua kaki, lalu kemudian juga misalnya mendorong Gibran untuk jadi cawapres itu. Berarti ini ada hitung-hitungan nanti dengan 1 periode 2 periode ya? Atau gimana ini nih Bung? Ya kalau ke situ saya ada juga yang mengatakan seperti itu gitu kan, untuk jadi melanjutkan estafeta kepemimpinan Pak Jokowi gitu. Bukan maksudnya dari 3 calon ini nanti mungkin ada kalkulasi kalau A, B, C kontestasi, A dan B menang, yang C tersingkir. Nah, ini mungkin ada kontestasi di sana ya. Pemikirannya di sana gimana itu? Otak atiknya. Skenario 1 periode 2 periode pemilu. Maksudnya itu. Kalau saya sih tidak melihat itu gitu kan, tetapi dengan diambilnya Gibran masuk ke dalam konteks menjadi calon wakil presiden Prabowo saja, itu sudah merepresentasikan bahwa di situ ada kepentingan Presiden Jokowi gitu kan, dalam tanda petik, karena dia kan putranya yang saya pikir juga dalam kondisi kan apapun. Sekarang gini kan ya, mau dipotong ya, susah kalau 3 periode 1 putaran pertama ini satu pasangan bisa 50+1 kan? Agak susah untuk itu. Jadi akan ada dua putaran. Nah, hitung-hitungannya berarti kalau misalkan putaran pertama kubu C tereliminasi, berarti kan konsekuensinya ya PDIP tetap aman begitu. Ya, saya rasa memang tadi yang saya ingin katakan bahwa PDIP ini kan terus terang kan sekarang itu the ruling party yang di Indonesia kan, yang sedang memainkan
peta politik di Indonesia ketika Jokowi menjadi presiden itu kan ada kekuatan yang partai yang berkuasa gitu kan, artinya the ruling party gitu kan. Nah, kalau misalnya sekarang tadi persoalan bahwa terkait dengan Gibran gitu kan, saya rasa memang PDIP juga kan ini memiliki hitung-hitungan yang sangat luar biasa gitu kan terkait dengan pemetaan dua kandidat antara Gibran dengan dengan Pak Ganjar gitu kan. Dan kalau misalnya Pak Gibran misalnya masuk untuk di konteks Pilpres misalnya, kemudian Pak Ganjar tidak, ya tetap aja yang diuntungkan oleh PDIP gitu kan. Dan itu sudah dihitung benar gitu kan, sudah dihitung dengan akurat gitu kan. Kalau masuk misalnya gini, kalau hitung-hitungannya satu putaran misalnya ya taruhlah misalnya si X itu masuk ya, misalnya Prabowo lah taruhlah misalnya masuk satu putaran dan menang, tetap PDIP punya akses dan diuntungkan. Kalau misalnya yang masuk misalnya kubu Prabowo dengan kubu Pak Ganjar misalnya, kemudian Amin itu tereliminasi di putaran pertama, para pendukung Amin sebagian akan mendukung Prabowo gitu kan. Menarik. Akan mendukung Prabowo karena kan relasi politik nih. Iya, ya kita lihat aja nanti gitu kan, dan saya melihat seperti itu gitu kan, para pendukungnya akan pindah ya, misalnya dari kubu Amin itu ada yang dari PKS, kemudian ada yang dari PKB. Pasti hitung-hitungannya kalau misalnya ke Ganjar agak sedikit rentan bagi Islam kanan misalnya dalam tanda kutip gitu kan, pasti masuknya ke kubu Prabowo gitu kan. Tetapi kalau misalnya yang masuk adalah Prabowo dengan Anies misalnya dengan Amin gitu kan, maka para pendukung yang ada di Ganjar itu kan pasti mendukung dalam tanda kutip ya, pasti mendukung Gibran gitu kan. Wah, menarik gitu kan. Ya. Nah gitu. Atau juga misalnya kalau yang masuk adalah Amin dan Ganjar gitu kan, maka para pendukung yang Prabowo gitu kan bisa sebagian ke Amin, tapi juga akan sebagian besar masuk ke Ganjar gitu. Wah, kan. Ini ya yang riskan itu ya. Ya, jadi riskan lah, diperebutkan lah kuenya. Iya akan, tapi ini kalau misalnya pertarungannya antara Amin dengan Ganjar misalnya, itu akan sengit gitu kan. Ya, betul. Seperti itu. Pemirsa, ya memang dahsyat tidak terasa. Ini Sabulang Bentor ngomong kemana ke ngalir ngidur, tetapi mudah-mudahan saja ujungnya adalah sesuatu yang dalam tanda kurung adalah wallahu a'lam bishawab. Kita tunggu aja nanti pas pendaftaran siapa yang jadi gitu kan. Yeah. Dalam politik Kang Nijar, saya pikir 1 menit itu bisa ada perubahan gitu kan. Yeah. Bisa jadi yang hari ini sudah orang mengatakan fix dan sudah firm gitu kan bahwa calonnya si ini dan lain sebagainya. Tapi ketika pendaftaran bisa jadi ada yang sehari sebelumnya ya, sehari 2019, sebelumnya ya 2019 ada yang tereliminasi gitu kan, seperti itu. Dalam dunia politik itu hal-hal yang biasa aja gitu kan. Bahkan menjelang detik-detik akhir pendaftaran jam 12.00 itu gitu kan, sebelum jam 12.00 itu pasti ada banyak kejutan yang saya pikir nanti akan menjadi dalam tanda petik hiburan bagi bangsa Indonesia lah gitu, dinamis gitu kan. Baik, pemirsa Login Sabulang Bentor, kita bertemu di season berikutnya. Tetap stay tune, Login Sabulang Bentor.